Thinking of you, thinking of you. Halo, perkenalkan, nama saya Gloria Kisya Manggopa, kelas A221 Keperawatan, NIM 211-4201-081, mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Dosen pengajar, Nurse Tirsamongi, Eskep, Mkes. Di sini saya akan membahas tentang metode asuhan keperawatan gagal jantung. Pengertian gagal jantung. Pengertian gagal jantung adalah suatu keadaan patofisiologi adanya kelainan fungsi jantung berakibat jantung gagal memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan dan atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian ventrikel kiri. Jadi, gagal jantung adalah suatu kegagalan pemompa sedangkan tekanan pengisian kedalaman jantung masih cukup tinggi. Mekanisme yang mendasar tentang gagal jantung termasuk kerusakan sifat kontraktilitas jantung yang berkurang dan ventrikel tidak mampu memompa keluar darah sebanyak yang masuk selama diastole. Hal ini menyebabkan volume diastolik akhir ventrikel secara progresif bertambah. Hal ini terjadi sebagai akibat akhir dari gangguan jantung ini adalah jantung tidak dapat mencukupi kebutuhan oksigen pada sebagian organ. B. Komplikasi penyakit. Yang pertama, kerusakan atau kegagalan ginjal. Gagal jantung dapat mengurangi aliran darah ke ginjal, yang akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal jika tidak ditangani. Kerusakan ginjal dari gagal jantung dapat membutuhkan dialisis untuk pengobatan. Masalah katup jantung. Gagal jantung menyebabkan penumpukan cairan, sehingga dapat terjadi kerusakan pada katup jantung. Yang kedua, kerusakan hati. Gagal jantung dapat menyebabkan penumpukan cairan yang menempatkan terlalu banyak tekanan pada hati. Cairan ini dapat menyebabkan jaringan parut yang mengakibatkan hati tidak dapat berfungsi dengan baik. Serangan jantung dan stroke. C. Pencegahan. 1. Mencegah gagal jantung adalah mengurangi faktor-faktor risiko Anda. Anda dapat mengontrol atau menghilangkan banyak faktor-faktor risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit arteri koroner misalnya, dengan melakukan perubahan gaya hidup bersama dengan bantuan obat apapun yang diperlukan. Perubahan gaya hidup dapat Anda buat untuk membantu mencegah gagal jantung, meliputi yang pertama, tidak merokok, yang kedua, mengendalikan kondisi tertentu, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Yang ketiga, tidak aktif secara fisik, yang keempat, makan makanan yang sehat, yang kelima, menjaga berat badan yang sehat, yang keenam, mengurangi dan mengelola stres. Asuhan keperawatan. Pengkajian. Identitas klien terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, no RM, tanggal masuk. A. Keluhan utama. Keluhan yang paling sering menjadi alasan pasien untuk meminta pertolongan pada tenaga kesehatan seperti dispnea, kelemahan fisik, dan edema sistematik. B. Riwayat penyakit sekarang. Pengkajian yang mendukung keluhan utama dengan memberikan pertanyaan tentang kronologi keluhan utama. Pengkajian yang didapat dengan gejala-gejala kongestif vakuler pulmonal, yakni munculnya dispnea, ortopnea, batuk, dan edema pulmonal akut. Tanyakan juga gejala-gejala lain yang mengganggu pasien. C. Riwayat penyakit dahulu. Untuk mengetahui riwayat penyakit dahulu, tanyakan kepada pasien apakah pasien sebelumnya menderita nyeri dada khas infark miokardium, sesak napas berat, hipertensi, DM, atau hiperlipidemia. Tanyakan juga obat-obatan yang biasanya diminum oleh pasien pada masa lalu, yang mungkin masih relevan. Tanyakan juga alergi yang dimiliki pasien. D. Riwayat keluarga. Tanyakan penyakit pasien yang pernah dialami oleh keluarga. Jika ada keluarga yang meninggal, tanyakan penyebab meninggalnya. Penyakit jantung pada orang tua juga menjadi faktor utama untuk penyakit jantung iskemik pada keturunannya. Data dasar pengkajian fisik. A. Aktivitas atau istirahat, gejala, keletihan, kelemahan terus sepanjang hari, insomnia, nyeri dada dengan aktivitas, dispnea pada saat istirahat atau pada penggerakan tenaga, tanda, gelisah, perubahan status mental, atau alergi TTV berubah pada aktivitas. B. Sirkulasi, gejala, riwayat hipertensi, episode gagal jantung kanan sebelumnya. 2. Penyakit katup jantung, bedah jantung, endokarditis, anemia, shock septik, bengkak pada kaki, telapak kaki, abdomen, sabut terlalu kuat atau pada gagal jantung kanan. C. Integritas ego, gejala, ansietas, khawatir, takut.
2. Stres yang berhubungan dengan penyakit atau finansial. 4. Pembengkakan pada ekstremitas bawah. 5. Pakaian atau sepatu terasa sesak. 6. Diet tinggi garam atau makanan yang telah diproses, lemak, gula, dan kafein. 7. Penggunaan diuretik eliminasi. Gejala: penurunan berkemih, urin berwarna gelap, berkemih malam hari atau nokturnal, diare atau konstipasi. Makanan atau cairan. Gejala: 1. Kehilangan nafsu makan. 2. Mual atau muntah. 3. Penambahan berat badan signifikan. Higiene. Gejala: keletihan, kelemahan selama aktivitas, perawatan diri. Tanda penampilan menandakan kelalaian perawatan personal. Neurosensori. Gejala: kelemahan, peningkatan episode pingsan. Tanda letargi, kuat pikir, disorientasi, perubahan perilaku, mulai tersinggung. Nyeri atau kenyamanan. Gejala: nyeri dada, angina akut atau kronis. 2. Nyeri abdomen kanan atau kiri. Pernapasan. Gejala: 1. Dyspnea saat beraktivitas, tidur sambil duduk atau dengan beberapa bantal. 2. Batuk dengan tanpa sputum. 3. Penggunaan bantuan pernapasan, misal oksigen atau medikasi. Diagnosa keperawatan. 1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung. 2. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi Na tambah H2O. 3. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. 4. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum. 5. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema. Implementasi keperawatan. Pada tahap intervensi keperawatan, dilakukan penyusunan prioritas masalah yang menentukan diagnosis keperawatan. Maka dapat diketahui diagnosis yang pertama kali harus dilakukan atau segera dilakukan. Intervensi yang dilakukan harus sesuai dengan 4 tipe instruksi perawatan atau biasa disebut ONEC. Observation atau tipe diagnosis. Tipe ini memungkinkan pasien ke arah pencapaian kriteria hasil dengan observasi secara langsung. Nursing treatment atau tipe terapeutik menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh perawat secara langsung untuk mengurangi, memperbaiki, dan mencegah kemungkinan masalah. Education atau tipe penyuluhan digunakan untuk memperoleh tingkah laku individu yang mempermudah pemecahan masalah. Menggambarkan peran perawat sebagai koordinator dan manajer dalam perawatan pasien dengan anggota tim kesehatan, dengan memposisikan pasien 30 derajat sampai 40 derajat agar paru-paru dapat mengembang secara maksimal. Monitor pernapasan dengan mengauskultasi ada tidaknya suara tambahan. Hal ini sesuai dengan teori Bulicek 2003 yang menyebutkan bahwa dengan memonitor pernapasan maka dapat mengamati kepatenan jalan napas dan pertukaran gas pada masalah pola napas tidak efektif. Evaluasi keperawatan. Evaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan untuk diagnosis defisit pengetahuan sudah teratasi. Risiko penurunan curah jantung dan nyeri akut masih tetap berisiko, mengingat penyakit ini merupakan penyakit tidak menular, yaitu penyakit dengan kategori kronis yang perlu penanganan tepat guna mencegah terjadinya serangan jantung secara mendadak yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sesuai anjuran seperti ketidakpatuhan minum obat, tidak melakukan diet, beraktivitas berat, dan lain-lain. Selama dilakukan asuhan keperawatan, selalu mematuhi anjuran yang diberikan seperti minum obat secara teratur dengan dosis dan waktu pemberian yang benar, kontrol rutin ke rumah sakit, tidak beraktivitas berat, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan melakukan teknik relaksasi napas dalam untuk meminimalisir nyeri apabila nyeri timbul secara tiba-tiba. Kesimpulan. Gagal jantung merupakan gagal seramik kiri dan kanan. Jantung mengakibatkan ketidakmampuan untuk memberikan keluaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan menyebabkan terjadinya kongesti pulmonal dan sistemik. Penyebab dari gagal jantung adalah disritmia, malfungsi katup, abnormalitas otot jantung, ruptur miokard. Dari beberapa penyebab di atas akan menyebabkan beban kerja jantung meningkat, lalu otomatis akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam tubuh, seperti gagal pompa jantung kanan dan kiri, dan akan menimbulkan masalah-masalah keperawatan. Manifestasi klinis pada gagal jantung terjadi dua bagian. Yang pertama pada gagal kanan atau lelah, yang kedua gagal
pompa jantung kanan atau koestif jaringan, biasanya edema piting, penambahan berat badan, hepatomegal, dan pembesaran vena di hepar, anoreksia dan muak, terjadi akibat pembesaran vena dan statis vena dalam rongga abdomen. Enkutria, jantung seperti elektrokardiogram, skin jantung, sonogram hepar, ronsen dada, elekardiogram, oksimetri nadi, analisa tes darah tiroid. Terima kasih. Itulah pembahasan saya tentang metode asuhan keperawatan mengenai penyakit gagal jantung. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami penjelasan saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAI. Hasil tes student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas Pendidikan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.